Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Mamuju. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pada supervisi akademik. Ada yang bertindak sebagai pengamat, ada yang bertindak sebagai coach, dan ada yang bertindak sebagai coaching. Saya Farwanti dari SD Negeri 1 Mamuju. Saya Samirna Radi dari SD Negeri 2 Karema. Dan saya Harlawan Alakasya dari SMP Negeri 6 Kaluku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu, nanti kan Ibu melaksanakan coaching ini. Tapi sebelumnya itu bisa ya, saya bisa memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Pak. Oke. Jadi begini Bu, nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati Ibu, saya akan menilai Ibu melakukan coaching, apakah itu pelaksanaan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, terus bagaimana respon dari coaching itu sendiri, dan kemudian apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci pernyataan coaching, dan juga apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan tidak proses prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begini Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama nih, pada kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi begini Pak, pada saat proses coaching nanti ini, ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama itu adalah kehadiran penuh atau presensi, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Tiga yang ingin kembangkan. Dari ketiga ini yang sudah sebutkan, yang mana ingin Ibu spesifikkan untuk dikembangkan? Jadi begini Pak, dari tiga kompetensi ini, kompetensi yang secara spesifik saya mau kembangkan dan mau diamati ataupun diobservasi, yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya, Bu? Iya Pak. Jadi potensi yang spesifik dikembangkan, yaitu potensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya dari kegiatan coaching ini, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan bagaimana ini Ibu? Saya ingin setelah coaching ini, saya ingin si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan bisa menentukan langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Ya. Lalu apa harapan Ibu dari kegiatan observasi? Saya berharap hasil observasi hari ini bisa menjadi bahan refleksi untuk saya untuk bisa melakukan lagi perbaikan ataupun lagi meningkatkan kompetensi-kompetensi yang saya miliki Pak. Bu, barangkali cukup bicara ini. Nanti silakan Ibu melakukan coaching. Barangkali setelah Ibu melaksanakan coaching bisa kita melaksanakan kembali perbincangan ya. Iya Pak, insya Allah bisa. Baik Bu, terima kasih. Silakan melanjutkan coaching. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Farwanti, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Mirna, alhamdulillah baik Bu. Ibu Mirna sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Maaf nih Bu Farwanti, saya sedikit mengganggu waktunya. Apakah Ibu Farwanti akan bisa meluangkan waktu untuk saya? Ya Ibu, tentu saja ada. Memangnya apa yang mau bicarakan Ibu? Iya nih Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia sharing atau berbagi dengan saya Bu? Tentu saja Bu Mirna. Memangnya setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin nanti percakapan kita ini Bu, lihat percakapan, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya dan bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan saya Bu. Oh begitu ya Bu, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi di kelas. Dengan senang hati Bu, jika saya bisa berbagi dengan Bu. Kalau boleh tahu Bu, permasalahannya apa itu? Begini nih Bu, di kelas saya itu ada seorang siswa yang luar biasa sekali nakalnya Bu. Dia suka usil, suka jahil dengan temannya,
dan suka mengganggu temannya. Bahkan sering sekali membuat temannya menangis, Bu. Nah, siswa tersebut sudah berapa kali dipanggil dan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dalam ruangannya. Dan hal ini mengakibatkan teman-temannya tidak menyukai siswa tersebut. Bahkan teman-temannya itu, Bu, tidak menghendaki kehadiran siswa tersebut dalam setiap pembelajaran di kelas karena mereka menganggap siswa tersebut hanya menimbulkan kekacauan dan kegaduhan dalam setiap pembelajaran. Oh, seperti itu masalahnya, Bu. Jadi ada siswanya itu di kelas itu sering jahil, senang sekali mengganggu temannya. Nah, Bu, apakah Ibu sudah berusaha mencari tahu apa penyebabnya sampai anak ini suka mengganggu temannya? Ya, Bu, saya sudah mencari tahu penyebabnya dan sepertinya anak ini ingin mencari-cari perhatian begitu, ingin mendapat perhatian lebih dari guru-gurunya ataupun dari teman-temannya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ini anak sering jahil, sering mengganggu temannya karena dia butuh perhatian ya, Bu, Ya. baik dari gurunya maupun teman-temannya. Apakah bisa Ibu tahu apa ada penyebab lain dari kenakalannya ini? Setelah saya melakukan observasi kembali, ada penyebab lain, Bu. Selain anak ini ingin mendapat perhatian lebih, sepertinya anak ini memang perlu kesadaran dari dirinya dan masih perlu penanaman nilai-nilai kebajikan tentang bagaimana saling menghargai dan menyayangi antar temannya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ini anak penyebab kenakalannya ini selain karena butuh perhatian dari gurunya ataupun temannya, anak ini juga perlu kesadaran diri dan perlu penanaman nilai-nilai kebajikan ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, sebesar apa sih harapannya Ibu terhadap murid ini? Saya inginkan murid tersebut, Bu, bisa berubah menjadi murid yang lebih baik lagi, yang bisa memahami tentang apa itu nilai-nilai kebajikan seperti bisa saling menghargai dan saling menyayangi antar temannya agar tidak mengganggu lagi temannya, agar suasana pembelajaran dalam kelas bisa tercipta secara kondusif, aman dan nyaman, Bu. Oh, jadi Ibu ingin murid ini menjadi lebih baik lagi ya. Dia memiliki sikap yang saling menyayangi, saling menghargai. Nah, Ibu Mirna kan sudah tahu penyebabnya nih. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Begini, Bu, insya Allah saya akan melakukan pendekatan secara personal nih, Bu. Berusaha berbicara dari hati ke hati dengan anak ini, dan saya akan terus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan itu sendiri seperti saling menghargai dan saling menyayangi. Dan saya juga akan melakukan komunikasi dengan orang tua anak tersebut agar bisa bersama-sama membimbing siswa tersebut menjadi murid yang memiliki pribadi dan perilaku yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali rencananya Ibu. Mau berbicara dari hati ke hati dengan muridnya dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan, bahkan mau komunikasi dengan orang tua dari siswa tersebut ya, Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan rencana ini? Rencana sih, Bu, saya akan melakukan dalam setiap pembelajaran seperti menanamkan nilai kebajikan. Saya akan lakukan itu untuk semua siswa saya, dan untuk anak ini, khusus anak ini saya akan melakukan bimbingan itu atau penanaman nilai-nilai kebajikan itu. Saya akan menggunakan pada waktu-waktu senggang seperti pada jam-jam istirahat, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi Ibu akan melakukannya di setiap pembelajaran ya, yang akan memberikan bimbingan pada murid ini pada jam-jam istirahat. Ya, Bu. Nah, bagaimana komitmen Ibu terhadap penyelesaian yang Ibu terapkan? Saya akan melakukannya secara konsisten, secara terus-menerus, Ya. secara berkesinambungan dan berkelanjutan sampai anak ini menampakkan perubahan dalam perilakunya, Bu, untuk menjadi lebih baik lagi. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu akan melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu mewujudkan komitmen ini? Saya akan melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak sekolah, Bu, seperti Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat, dan saya akan melibatkan orang tua murid dengan harapan bisa bersama-sama mereka membimbing murid tersebut agar bisa memahami tentang nilai-nilai kebajikan ini, Bu. Iya, begitu ya, Bu. Jadi Ibu akan berkolaborasi, bekerjasama dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan dengan orang tua siswa tersebut. Dan bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam mewujudkan komitmen tersebut?
Tidak lanjut saya akan senantiasa memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai kebajikan ini Bu kepada murid saya, seperti saling menghargai dan saling menyayangi. Dan saya akan melakukan kolaborasi dengan semua pihak seperti dengan pihak sekolah dan orang tua murid. Wah, luar biasa sekali rencana tindak lanjutnya Bu Irna. Saya berharap Bu, semoga Ibu bisa menerapkan rencana tersebut dengan baik dan berhasil membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi murid Ibu tersebut. Semangat ya Bu. Ya Bu, makasih, saya semangat ya pastinya Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa sedikit lega karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu dan saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Marwanti untuk waktunya sekali lagi untuk saya bisa berbagi, bisa sharing dengan saya. Nah, sama-sama Ibu Irna. Apa masih ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa cukup Bu. Oke, kalau begitu Bu, pembicaraan kita sudahi dulu ya Bu. Kita bisa jadwalkan lagi kapan kita bisa bertemu untuk selanjutnya membicarakan perkembangan murid Ibu setelah Ibu menerapkan rencana aksinya. Baik Bu, saya akan jadwalkan ulang untuk pertemuan dengan Ibu setelah siswa saya ini malah ada perkembangannya Bu setelah saya melakukan rencana aksi nanti. Semoga Ibu Marwanti masih punya waktu untuk saya dan tidak bosan ya berbincang dengan saya Bu. Ya, insya Allah Bu, saya selalu ada waktu dan tidak akan bosan berbagi dengan Ibu. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya bisa berbagi, bisa sharing dengan saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Irna. Ya. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya? Ya, sudah Pak, alhamdulillah. Bagaimana Ibu sudah mengikutinya? Lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Nah, begini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan kegiatan yang baru saya lakukan. Ini bertanya ke kamu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator tercapaian pengembangan Ibu? Alhamdulillah Pak, pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, mulai dari menyepakati tujuan, sudah melakukan proses identifikasi, sudah menggali rencana aksi dan mendorong rasa tanggung jawab dari coaching. Saya juga sudah menghadirkan diri secara penuh, sudah berusaha mendengarkan dengan baik dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa direspon dengan baik oleh coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya Pak. Baiklah Bu, saya sedikit menyampaikan hasil ini menurut pengamatan saya ya. Ya, tadi saya sudah amati kegiatan Ibu sebagai Ibu sebagai bos dan Irna sebagai hasil. Alhamdulillah, kalau yang saya amati Ibu sudah melakukan sesuai alur kita. Saya lihat Ibu sudah menyepakati tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, sudah mengarahkan Coace untuk membuat rencana aksi, dan sudah mendorong Coace untuk membuat komitmen dengan rasa tanggung jawab. Yang saya amati juga, Ibu sudah hadir fokus mendengarkan pembicaraan Coace, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bisa mengarahkan Coace menemukan sendiri solusi untuk mengatasi permasalahan. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hasil pengamatan saya? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang. Dan memang tadi kan saya sudah berusaha menerapkan alur kita pada saat coaching. Yeah. Saya juga sudah berusaha mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan, dan saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Jadi saya lega dengan hasil pengamatan yang Bapak berikan. Terus apa rencana selanjutnya setelah pelaksanaan coaching? Insya Allah saya akan melakukan lagi latihan coaching sesuai alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip dan paradigma coaching Pak. Baiklah Bu, saya perlu saya sangat hal pengamatan tadi. Pengamatan tadi ini akan saya catat dalam format supervisi akademik. Mudah-mudahan hasil pengamatan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk melakukan kegiatan Ibu untuk melaksanakan coaching selanjutnya. Dan lebih baik lagi. Iya, Pak. Alhamdulillah, barangkali Bu, perbincangan kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu sehingga kegiatan seperti ini berjalan dengan baik
berjalan lancar. Semoga Ibu lebih sukses lagi ke depannya dari dalam kegiatan coaching ataupun kegiatan lainnya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi Bu ya. Iya Pak. Di lain waktu. Ya Pak. Terima kasih juga ya Pak karena sudah mau memberikan umpan balik pada kegiatan coach yang saya lakukan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.